baik adalah terdiri dari warga negara yang baik. Warga negara yang baik tersusun dari masyarakat yang baik. Begitu juga masyarakat yang baik terbingkai dari keluarga-keluarga yang baik, yang di dalamnya terdapat unsur sakinah mawaddah warahmah. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dengan profil seorang ibu yang penyantun dan lemah lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anaknya dengan penuh buaya dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan Al-Baitul Madrasatul Ula. Keluarga adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas sebuah judul Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Sebagai acuan, marilah kita merujuk kepada Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai kasih tahu laki-laki enggak usah dulu. Ustadz mengantuk. Bilang laki-laki besok. Zaki, laki-laki besok. laki besok. An khalaqalakum min anfusikum yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tolong ku berteriak Said. Agar kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya. Sekarang panggil Said. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. hadirin rahimakumullah. Ayat ini memberikan informasi kepada kita tentang karakteristik keluarga sakinah atau keluarga bahagia yang dihiasi dengan mawaddah warahmah. Hadirin, apakah mawaddah warahmah itu? Menurut Ibnu Abbas dalam Taimmirul Qulub berpendapat bahwa mawaddah ialah cintanya seorang suami kepada istrinya, sedangkan warahmah ialah kasih sayang seorang suami karena takut menimpa keburukan terhadapnya. Dengan demikian, antara suami dan istri akan saling mengisi dan melengkapi. Inilah yang dinamakan dengan kemitraan sejajar antara pria dan wanita, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Soeharto. Hadirin, dua modal dasar inilah yang akan menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin bagi pasangan suami istri untuk mendayung mengendalikan bahtera rumah tangga ke pulau kebahagiaan yang kekal dan abadi. Hadirin,
rahimakumullah. Mari kita lihat di dalam kehidupan sekarang. Kita tidak mungkin dapat menutup mata dari kasus-kasus yang terungkap mencerminkan kehancuran moral tali kesenjangan keluarga. Ada anak yang membunuh kedua orang tuanya, ada ayah kandung yang meneduri anak kandungnya sendiri. Bahkan bukan itu saja, ada juga keluarga bilateral dan multilateral dengan kesibukan masing-masing. Ayah pergi ke masjid, ibu pergi arisan, terserah anak mau pergi kemana. Ke diskotika, ke bioskop, Atau ugal-ugalan di jalan raya. Padahal, bukankah seorang ibu punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anaknya? Lebih-lebih seorang ayah sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab di dunia maupun akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Kenapa? Ya, skip langsung. Langsung. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah. Terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kenapa, Yon? Kenapa? Sudah, Mi? Hah? Lupa? hadirin rahimakumullah. Potongan ayat ini adalah amal perintah kepada kita agar menjaga diri kita dan ahli kita dari api neraka. Lalu, siapakah ahli yang dimaksud pada ayat tadi? Para ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tadi adalah anak dan istri. Hadirin, ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tanha hafizi anfusana wa kaifa bi ahlina. Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, bagaimana menjaga ahli kami? Rasulullah SAW menjawab, tanhakumullahu wa ta'muruna bima amarallah. Kamu melarang apa yang dilarang oleh Allah dan kamu perintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari sinilah muncul kewajiban suami istri. Lalu apa kewajiban suami dan hak istri? Yang pertama, antuto ima iza to'imta. Kewajiban memberikan sandang dan pangan. Yang kedua, kewajiban memberikan perlindungan serta menjunjung tinggi harga diri sang istri. Kemudian,
Kebalikan dari tadi, apa kewajiban istri dan hak suami tergambar dalam sebuah hadis yang artinya, sebaik-baiknya wanita adalah seorang istri yang salehah. Apabila kamu memandangnya, ia menggembirakan, dan apabila kamu perintah, ia taat, dan apabila kamu tidak ada di rumah, ia pandai menjaga dirinya dan harta suaminya. Hadirin, melihat istri soleha seperti ini, kayaknya bapak-bapak yang sudah menikah pun ingin menikah kembali. Benar atau tidak? Benar. Para hadirin, apabila hak dan kewajiban telah ditunaikan oleh pasangan suami istri, keluarga sejahtera bukan impian lagi. Maka lahirlah al-auladu abrar, putra-putri yang baik sebagai penyejuk hati dan baan keluarga, Permata jiwa, belahan hati, dan si buah jantung. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari pembicaraan saya tadi adalah membina keluarga sakinah berarti membina keluarga bahagia sejahtera, serta terpenuhinya aspek kebutuhan lahir dan batin, serta terlaksananya hak dan kewajiban suami istri sehingga memancarkan cahaya dan norma-norma agama, sehingga pada gilirannya setiap anggota keluarga mampu berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Maka kami menghimbau kepada setiap keluarga, baik suami maupun istri, agar mendidik anaknya supaya tidak terjerumus pada jurang kemaksiatan, sehingga tidak menghancurkan masa depannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Orang mandau pergi mengaji, ramai-ramai ke masjid. Keluarga sakinah harus mencerminkan sinar ilahi agar bahagia hidup di dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.